Jadi ini ada rangkaian sel volta atau sel galvanik, ya ada rangkaian seperti ini namanya jembatan garam ya, ini jembatan garam penghubung. Di sini ada anode atau anoda sama, ada yang nulis anode, ada yang nulis anoda. Ini ya kutubnya negatif. Sedangkan ini katode, ini kan ada tanda plus, ini kutubnya positif. Dah. Nah, aliran elektronnya mengalir dari anode ke katode ini ada panah ke sana. Ya, ini ada panah ke sini. Ya, ini elektronnya. Jadi elektronnya mengalir dari anode ke katode. Ya, elektron mengalir dari anode ke katode. Nah, bagian anode itu mengalami oksidasi. Dari anode ini mengalami oksidasi. Sedangkan bagian katode itu mengalami reduksi. Reduksi. Reduksi itu penurunan bilangan katodenya. Katodenya ini unsur zatnya adalah Cu. Ya, katodenya Cu. Berarti ini Cu2 plus menjadi Cu. Menurun bilangan oksidasinya. Mula-mula katodenya plus 2 menjadi Cu saja 0. Berarti reduksi. Plus 2 jadi 0. Nah, di sini tambah 2 elektron. Kenapa tambah 2 elektron? Sini Cu-nya plus 2, ditambah 2 elektron itu 2 min, berarti plus 2 min 2, berarti totalnya 0. Sedangkan anode terjadi reaksi oksidasi dari Zn saja itu 0 menjadi Zn2 plus berarti ini plus 2. 0 jadi plus 2 itu berarti naik, berarti oksidasi. Ditambah 2 elektron. Karena di sini plus 2 tambah 2 min berarti totalnya 0. Nah, penulisan diagram sel volta mengalami oksidasi Zn jadi Zn2 plus. Berarti ini mengalami oksidasi. Oksidasi itu anode. Sedangkan Cu menjadi Cu saja, Cu2 plus jadi Cu reduksi katode. Nah, penulisannya tadi sudah sama seperti ini ya. Ya, katode Cu2 plus ditambah 2 elektron menjadi Cu. Kemudian anode mengalami oksidasi dari Zn menjadi Zn2 plus tambah 2 elektron. Diagram sel atau notasi sel itu cara membuatnya adalah sebelah kiri oksidasi Zn menjadi plus 2 berarti mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Berarti ini anode, sebelah kanan katode terjadi reduksi. Cu2 plus berarti ini plus 2 menjadi Cu saja 0. Cu2 plus plus 2 jadi Cu berarti nurun bilangan oksidasinya, reduksi. Nah, garis 2 ini namanya jembatan garam penghubung. Ya, jadinya oksidasi sebelah kiri, kanannya katode reduksi. Nah, untuk menghitung potensial selnya, selnya adalah E katode kurangi E anode. Anode sebelah kiri. Atau E reduksi, karena katode tadi mengalami reduksi, dikurangi E oksidasi. Atau gampangnya boleh ditulis E sel itu nanti kanan kurangi kiri. Ya, kiri kanan itu katode, kiri itu anode. Ya, bisa juga E sel itu ditulis, E sel itu bisa ditulis E yang besar kurangi E yang kecil. Ya, ada beberapa penulisannya itu bebas seperti ini. Ada 4 kondisi seperti ini untuk memudahkan E kanan kurangi kiri bisa. E sel besar kurangi E sel kecil kurangi oksidasi. E plus ya, E sel semakin besar berarti mengalami reduksi, berarti dia katode. E sel mengalami semakin kecil berarti mudah oksidasi, berarti anode. Reaksi spontan jika S selnya hasilnya positif ya. Jika hasilnya itu nanti lebih positif itu berarti spontan, kalau hasilnya negatif nanti tidak spontan. Ya, silahkan screenshot dulu. Nanti lebih jelasnya sambil contoh ya. Contoh nanti paham. Dari screenshot belum? Sudah ya. Kita lanjutkan lagi kalau udah di screenshot. Jadi screenshot ya lanjut ya. Deret volta ya. Logam pada deret volta dari kiri ke kanan bersifat makin mudah mengalami reduksi. Jadi kesan selnya semakin besar, reduksi besar. Sementara itu dari kanan ke kiri paling mudah mengalami oksidasi. Ya, kiri ke kanan E selnya makin besar, kanan ke kiri E selnya makin kecil. Nah, boleh di screenshot dulu. Nah, lebih jelasnya langsung ke soal. Nah ya, jelas ya.
Suatu sel volta dinyatakan seperti ini, Mg12 jadi 2M, jadi Mg, S-selnya min237, Zn2 plus 2E, Zn-nya adalah min 0,76. Tentukan elektroda yang bertindak sebagai anode, mana yang sebagai katode. Saya jelaskan tadi. Ya, sebagai katode, katode itu mengalami reduksi, itu E-selnya yang paling besar di antara dua ini, yang ini besar. Ini kan minus 0,76. Sedangkan yang atas min 0, min 2,37 ini berarti besar, lebih besar ya. Meskipun minus tapi ukurannya lebih besar. SL-nya lebih besar daripada minus 2,37. Berarti ini yang kecil. Ya, minus 2,37 itu lebih kecil daripada minus 0,76. Berarti yang besar itu adalah miliknya Zn. Berarti yang sebagai elektrode, sebagai katode itu adalah Zn. Sedangkan yang bertindak sebagai anode itu mengalami oksidasi, E-selnya yang ya paling kecil, E-selnya yang paling kecil yaitu miliknya Mg. Ini jawaban A. Pokoknya besar itu katode, kemudian yang kecil anode. Bentar ya, bentar. Tentukan potensial sel yang dihasilkan B. Ya, B potensialnya sel, selnya itu E yang besar kurangi E yang kecil. Ya, atau E-nya yang katode kurangi E anode, gitu aja. Ya, berarti yang besar siapa? Yang besar 2,37. Ya, ini dapatnya adalah ya plus ya 1,61 volt. Kan ini main ketemu main plus ya. Jadi main plus 1,1 volt. Terus berikutnya yang C, tuliskan reaksinya dan notasi selnya. Reaksinya kita tulis yang katoda dulu. Katoda itu yang mengalami reduksi. Katoda itu reduksi. Siapa? Zn. Berarti Zn mengalami reduksi ya. Zn 2 plus menjadi Zn. Dari plus 2 menjadi 0, mengalami reduksi. Nah, ini ditambah 2 elektron. Ya, 2 elektron kan min 2. Min 2 tambah 2 berarti 0, ruas kiri 0, ruas kanan 0. Sedangkan katode, anodenya, ya anode atau anoda, anodanya itu mengalami oksidasi. Yang mengalami oksidasi adalah Mg. Jadi Mg menjadi Mg2 plus plus 2 elektron. Ya, Mg-nya ini 0, jadi plus 2 berarti naik bilang oksidasinya. Nah, ini reaksinya. Tuliskan reaksinya. Ini namanya reaksinya. Nah, sekarang kita boleh disamakan seperti ini, dijumlahkan. Ini kalau udah selesai ini kan ini coret dengan ini habis, ya kan nanti menjadi Zn2 plus plus Mg menjadi Zn plus Mg2 plus. Nah, yuk kita lanjutkan lagi notasi sel. Nah, jawaban C yang notagram sel. Notasi sel boleh, diagram selnya. Nah, diagram selnya, cara nulisnya sebelah kiri itu tadi, ya sebelah kiri itu anoda, sebelah kanan katoda. Katode. Anoda itu dari Mg menjadi Mg2 plus. Mg menjadi Mg2 plus. Sedangkan katoda dari Zn2 plus menjadi Zn. Zn2 plus menjadi Zn. Dah, screenshot dulu. Kalau sudah, Bapak lanjutkan lagi berikutnya. Diketahui potensial gabungan berikut ini, ya. Tentukan potensial sel yang terjadi jika pertanyaannya itu mintanya Mg, ya, Mg2 plus sebelah kiri,
Pertanyaan A-nya ini menjadi saya copy sini aja, copy ya. Pertanyaannya itu menjadi MG sebelah kiri, ini kirinya MG, sebelah kanannya FE. Kita urutin yang kirinya FG, yang kanannya kirinya MG, kanannya FE. FE-nya kanan ini. Ya, pasangan F itu dengan ZN supaya Z-nya habis ini berarti kita ambil ini misalnya persamaan satu dan persamaan dua, ini persamaan tiga, saya ambil persamaan satu dan dua berarti MG menjadi MG 2 plus kemudian ZN 2 plus menjadi ZN itu SL-nya adalah plus 1,61 volt. Kemudian kita ambil persamaan dua, ZN menjadi ZN 2 plus kemudian jadi FE 2 plus menjadi FE, ya, SL-nya adalah positif 0,32 volt. Nah, ini kita jumlahkan, ya, dijumlahkan. Kiri kiri ada ZN, kanan ada ZN, jadi kecoret, ya, kecoret. Kiri kanan ada dicoret, tinggal jadinya MG menjadi MG 2 plus, ya, kemudian FE 2 plus menjadi FE. Nah, ini dijumlahkan SL-nya jadinya adalah positif 1,93 volt. Nah, intinya sesuai yang ditanyakan. Yang ditanyakan kan bentuknya seperti ini, ya, yaitu MG 2 plus, FE 2 plus, FE. Jadi diambil persamaan bebas mana, pokoknya nanti harus sebelah kirinya MG, sebelah kanannya harus FE, ya. Berarti yang sisanya bisa dicoret. Sekarang yang B, permintaan yang B itu adalah sebelah kirinya adalah ZN, sebelah kanannya adalah SN. Gimana caranya? Kanannya harus SN. Kanannya SN itu berarti persamaan 3. Persamaan 3 dipilih dulu. Karena kanannya SN, ya. Berarti kanannya 3 berarti MG garis miring MG 2 plus, terus kemudian SN 2 plus jadi SN, SL-nya adalah plus 2,23. Bentar, kayaknya nggak muat. Saya pindahin di bawah aja. Ya, saya ambil persamaan 3. Bentar nih, ya. Berarti ini SL-nya berapa di sini? Ya, positif 2,23 volt. Terus kita ambil gimana caranya? Kirinya adalah ZN, kirinya ZN. Berarti saya ambil persamaan satu dibalik, ya. Dibalik karena ada MG-nya biar dicoret MG-nya. Jadi dibalik persamaan satu dibalik jadi ZN, ZN 2 plus jadi ZN, kalau dibalik ya ZN jadi ZN 2 plus, MG 2 plus jadi MG. SL-nya kalau dibalik positif jadi negatif, jadi negatif. Terus dijumlahkan. Nah, di sini bisa dicoret nih. Nih. Sesuai yang diminta adalah ZN jadi ZN 2 plus, jadi SN 2 plus menjadi SN. SL-nya ini kalau dijumlahkan dapatnya positif 0,62 volt. Nah, ini sesuai yang diminta. Silahkan di screenshot dulu. Sudah di screenshot. Kita lanjutkan soal berikutnya. Perhatikan data potensial elektroda berikut. Notasi sel yang berlangsung tidak spontan. Tidak spontan itu jika nanti hasil E selnya itu negatif. Kalau hasilnya nanti totalnya negatif, itu nanti E selnya itu positif. Itu kalau spontan. Kalau tidak spontan hasilnya negatif. Ya, kita ambil yang pertama dulu. Cara mengerjakannya, E selnya ini adalah kanan kurangi kiri. Ya, yang A kanannya itu ZN, ya, kanannya ZN, kirinya MN, MN.
Lihat datanya, Zn-nya berapa Zn? Zn kirinya adalah Mn, Mn itu berapa? Min 1,2. Jadi SL-nya ini kan min 0,76 ditambah 1,2 ya. Jadi SL-nya ini ketemu positif 0,44. Berarti ini spontan karena hasilnya positif. Yang B, SL-nya kanan kurangi kiri ya. Ya, SL-nya adalah kanan kurangi kiri. Yang kanan AG ya, AG kurangi kiri MN. Ya, AG berapa? 0,8 dikurangi kiri, kirinya adalah MN, MN adalah negatif 1,2. Berarti ini 0,8 ditambah 1,2 dapatnya positif 2 volt. MN, kirinya adalah N. Kanannya MN, MN berapa? Min 1,2. Kurangi kirinya IN, min 0,34. Jadi min 1,2 ditambah 0,34. Jadi ISL-nya 86 volt. Nah ini hasilnya negatif, SL-nya negatif berarti ini tidak spontan. Kalau yang positif itu spontan. Ini positif spontan. Jadi jawabannya C, tidak perlu saya cari D dan E, jawabannya C. Silakan screenshot dulu nomor 3. Sudah di screenshot semua. Kalau semua sudah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Nomor satu soal soal pilihan ganda ya. Ini pakai LKS lama. Nanti kalau latihan saya ambil LKS baru ya. Di sini kamu ambil ini aja, datanya ini aja. Saya ambil ya. Ya. Jika SL-nya SN ini memiliki SL-nya 0,94, potensial reduksi SN-nya berapa? Cari SN-nya ini berapa? Jadi ini kan mencari SL, itu kan kanan G kurangi E miliknya SN. Nah, SL-nya ini udah ketemu minus 0,94, 0,94. Miliknya AG adalah 0,8 ya, dikurangi ESN. Dipindah ke kiri, ini pindah ke kanan jadi ESN sama dengan 0,8, ESN sama dengan min 0,14 volt. Jadi jawabannya ESN itu min 0,14. Jawabannya C. Screenshot dulu. Kalau sudah, kita lanjut soal berikutnya. Udah di screenshot ya, lanjut ya. Diketahui data potensial elektrode standar berikut reaksi sel yang berlangsung secara spontan adalah spontan itu berarti nanti ketemunya E selnya itu nanti harus positif. Ya, kita cek yang A dulu. Bisa dipotong nggak? Saya pisahin aja. A, ini B, ini C, ini D. Di sama ini saya taruh di sini dulu. Kita cek hasilnya spontan itu kalau E selnya ini nanti ketemu positif. Di sini E sel itu E, karena di sini tidak diketahui kanan kirinya, kita ceknya adalah E katode, katode dikurangi E anode. Katode itu reduksi, anode itu oksidasi. Oksidasi. Nah, reduksi itu yang mana? Coba lihat reduksi. Ini reduksi itu Mn-nya plus 2 menjadi Mn itu 0. Jadi plus 2 jadi 0. Berarti ini reduksi. Berarti ini miliknya Mn itu reduksi, sedangkan Al-nya itu Al menjadi Al13 berarti naik. Bilang dari sini 0 jadi 13 berarti naik. Berarti ini Al. Berarti N-nya adalah minus 1,20 dikurangi Al. Al-nya itu minus 1,66. Jadi SL-nya ini min 1,20 ditambah 1,66. Jadi SL-nya ini dapatnya positif ya, positif 0,46. Berarti yang ini spontan nih. Karena hasilnya positif ini spontan. Yang ditanya spontan ya udah jawabannya A. Tapi Bapak kasih tahu yang lain ya. Saya kasih B sama C aja ya. E selnya adalah reduksi kurangi oksidasi.
Yang reduksi siapa? Yang reduksi, reduksi Zn jadi Zn. Zn 12 jadi Zn, jadi Cu2 plus jadi naik, berarti ini dikurangi Cu. Jadi miliknya Zn kurang Cu. Zn nilainya minus 0,76 dikurangi Cu, Cu-nya adalah positif 0,34 dikurangi 0,34. Ini dapatnya adalah minus ya, minus 1,1 ya. Berarti ini tidak spontan. Paham ya? Berarti salah. Saya kasih contoh sampai C aja. E-selnya adalah reduksi kurangi oksidasi. Yang reduksi yang mana? Yang reduksi adalah Al. Jadi Al3 plus jadi Al kan turun reduksi. Berarti ini Al kurangi oksidasi Zn jadi Zn2 plus berarti naik. Dikurangi Zn. Jadi Al-nya berapa? Al minus 1,66 dikurangi Zn-nya berapa? Minus 0,76. Jadi 0,76 ya. Jadi S-nya ini dapat minus 0,9 volt. Berarti ini tidak spontan karena hasilnya negatif. Yang D dan E tidak saya lanjutkan. Yang penting saya kasih tahu pembedanya mana yang spontan, mana yang tidak spontan. Ya silahkan screenshot dulu. Sudah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Suatu sel volta disusun gambar sebagai berikut ini. Berdasarkan gambar tersebut, bentar ya, maka diagram selnya seperti apa? Coba biar lebih jelas. Teorinya ini saya kopikan aja, biar paham sambil lihat teorinya. Coba saya ulangi lagi teori. Kuncinya lihat panah. Ini gambar ini panahnya ke sana. Ya, berarti panah ini adalah aliran elektronnya. Berarti panahnya itu dari ini kayak panah ini dari anoda ke katoda. Berarti sebelah kiri ini anoda, sebelah kanan katoda. Paham ya? Karena di sini arah panahnya itu dari kiri ke kanan, berarti anoda ke katoda. Anoda negatif, katoda positif. Nah, untuk menulis diagram volta atau diagram sel, ya, yang sebelah kiri itu adalah anoda. Anoda itu mengalami reduksi. Yang sebelah kanan itu, anoda itu oksidasi, Anoda itu oksidasi. Sedangkan ini adalah katoda, yang sebelah kanan katoda itu reduks. Ya, CR itu menjadi CR3 plus ya. CR itu lihat sini CR3 ya. CR itu CR3 plus ya. Berarti oksidasi itu berarti CR dari 0 menjadi CR3 plus. Ini kan biloxnya 0, ini plus 3 jadi naik oksidasi. Sedangkan katodenya adalah Ag. Ag itu nanti jadi Ag plus ya. Berarti reduksi dari Ag plus itu Ag itu 0. Berarti reduksi dari Ag plus jadi Ag. Jadi jawabannya ini CR menjadi CR3 plus, berarti ini salah ya, D atau E, terus AG-nya AG plus jadi AG, kebalik kayak nomor D E ini AG-nya kebalik, salah ya. Ikuti ini, karena sebelah kanan itu reduksi plus jadi biasa ya, jawabannya D. Screenshot dulu. Kalau sudah kita lanjut soal berikutnya ya, dari screenshot ya. Di sini diketahui E-selnya Sn itu minus 0,3014. E-selnya Al itu adalah min 1,66. Berapa harga potensial sel? Gini aja. E-selnya ini yang besar. Kurangi kecil gitu aja. Nggak usah repot-repot. Karena angkanya sudah ada. Yang besar itu adalah minus 0,14. Itu lebih besar daripada minus 1,66. Berarti minus 0,14 dikurangi minus 1,66. Berarti ini minus 0,14 ditambah 1,66.
Jadi E-selnya ini dapatnya adalah positif 1,52 volt. Ya, screenshot dulu. Besar kurang kecil. Nggak usah lihat persamaannya, nggak perlu. Jadi screenshot ya, kita lanjut lagi ya. Kita lanjutkan lagi. Nah, rangkaian diagram selnya ini bagaimana? Ya, mencari diagram selnya bagaimana? Di sini sudah jelas ya. Di sini Fe-nya ini negatif, berarti ini anoda. Anoda itu mengalami oksidasi. Kemudian di sini N itu plus, ya, berarti ini kan dari negatif ke positif, berarti ini katoda. Katoda itu mengalami reduksi. Dalam menulis diagram sel, kita buat garis tengah kayak gini dua. Sebelah kanan katoda, sebelah kiri anoda. Katoda itu reduksi, anoda itu oksidasi. Kita cek dulu yang anoda dulu Fe. Fe ini kan FeSO4. Jadi FeSO4 O4 2 min. NiSO4 berarti Ni2 plus SO. Nah, yang sebelah kiri anoda mengalami oksidasi. Anodanya itu Fe 2 plus biloxnya 0, sekarang jadi plus 2, jadi naik. Berikutnya katodenya adalah Ni. Jadi Ni 2 plus menjadi Ni. Dari plus 2 menjadi 0, berarti penurunan bilangan oksidasi. Jadi ini reduksi ya. Jadi diagram selnya ya ini ya. Fe garis Fe 2 plus menjadi Ni 2 plus menjadi Ni. Ya, screenshot dulu. Cuma kayak gini aja diagram sel. Sudah di screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Ya, diketahui potensial standar sel beberapa berikut. Ini tentukan potensial standar berikut. Nah, ini kayak tadi. Ini mintanya Li-nya Li-nya di kiri, kiri, Cu-nya kanan. Udah, ini persamaan 1, 2, 3, 4. Li-nya kiri, mana Li-nya kiri? Yaitu ini Li kiri. Ya, berarti L-nya kiri, udah ambil persamaan 3 dulu. Li menjadi Li plus Zn 2 plus menjadi Zn. E-selnya adalah plus 2,24 volt. Kemudian CU-nya sebelah kanan, pilih CU-nya ternyata ada dua. Cari yang bisa dicoret. Ambil yang persamaan 1. Ya, Zn. Kalau ambil persamaan 3, nanti nggak bisa, persamaan 3 nanti nggak, persamaan berapa nih? Persamaan 4 nggak bisa coret Fe-nya. Ambil yang pertama. Zn 2 plus, jadi Cu, sesuai permintaannya, Cu-nya di sebelah kanan, jadi Cu, 10 volt. Tinggal jumlahkan. Ya, coba dengan ini. Sesuai permintaan Li menjadi Li plus Cu 2 plus jadi Cu. Ini E-selnya adalah positif 3,34 volt. Ini jawaban A. Sekarang jawaban B. Mg menjadi Cu. Ya, sebelah kirinya harus Mg. Sebelah kirinya harus Mg, sebelah kanannya adalah Cu. Sebelah kiri harus Mg, sebelah kanan harus Cu. Mana harus pilih? Tidak boleh salah pilih. Mg-nya sebelah kiri ini. Ya, persamaan 2. Yaitu Mg menjadi Mg 2 plus, terus Zn 2 plus, Zn 2 plus, enggak, positif 1,61 volt. Ya. Sekarang Cu-nya di sebelah kanan. Gimana caranya Zn ini kecuret? Ya, Cu-nya di sebelah kanan. Berarti ambil persamaan 1 tapi dibalik. Persamaan 1 dibalik ya. Sorry ya. Dibalik enggak? Enggak ya, enggak perlu. Enggak perlu dibalik. Persamaan 1 enggak usah dibalik karena kecoret dengan Z.
Jadi pesan satu Zn menjadi Zn2+, Cu2+ menjadi Cu. Selnya adalah positif 1,10 volt. Terus dijumlahkan sesuai permintaan. Ini dicoret Mg, Mg2+, ya Cu2+ jadi Cu 1 volt. Ini jawaban B. Jawaban C. Ya, jawaban C gimana? Sebelah kiri Mg, sebelah kanan Fe. Sebelah kiri Mg, berarti yang persamaan 2. Ya, Mg menjadi Mg2+ garis N. Selnya adalah plus 1,61 volt. Ya, terus gimana caranya? Zn-nya kecoret sama Fe. Ada nggak yang sama Fe? Zn kita ambil persamaan 1. Ya, persamaan 1 adalah Zn, Zn2+, kemudian Cu2+ menjadi Cu. Selnya adalah plus 1,10 volt. Ini bisa kecoret. Tapi C-nya belum kecoret karena sebelah kanan harus Fe. Kita ambil persamaan nomor 4 dibalik. Persamaan 4 dibalik. Persamaan 4 dibalik itu gimana? Cu2+ menjadi Fe2+ menjadi Fe. Jadi E-selnya positif jadi negatif. Negatif 0,78 volt. Terus dijumlahkan. Nah, yang dijumlahkan ini terus dengan ini, ya kan? Jadi dicoret tinggal nih sesuai permintaan kirinya Fe sebelah kanan, kirinya Mg sebelah kanannya Fe. Jadi Mg menjadi Mg2+, ya, Fe2+ jadi Fe ini, ya. Kita hitung 1,61 ditambah 1,1 ya dikurangi 0,78 dapatnya positif 1,93 volt. Nah, ini jawabannya. Screenshot dulu jawaban ini. Kalau sudah, kita lanjut soal berikutnya. Ya, diagram sel berikut yang kan E-sel paling besar. Ya, langsung kita jawab A. Ya, E-selnya adalah kanan kurangi kiri. Kanannya siapa? AU. Kurangi kirinya siapa? MG. Ya, kanannya siapa? AU. AU berapa AU? Nih, plus 1,5 dikurangi kirinya MG. MG-nya minus 2,37. Nanti jadinya plus ya. Jadi E-selnya ini diperoleh positif 3,87 volt. Yang B, E-selnya kanan kurangi kiri, kanannya Mg, kurangi kirinya PB. Ya, 0,37 kurangi PB-nya adalah minus 0,13. Ya, ini ketemu plus ya. Jadi E-selnya ini kalau dihitung minus 2,24. C. C ya, kanan kurangi kiri ya. AU kurangi AG. AU-nya berapa? AU-nya positif 1,5. Kurangi AG-nya adalah 0,8. Jadinya adalah 0,7 volt. Ya. Terus kita cari yang D. E-selnya adalah kanan kurangi kiri, kanannya MG, kurang kiri CA. MG-nya berapa? Minus 2,37. Kurangi CA-nya berapa? CA-nya minus 2,87. Ini jadinya plus. Ya. Ya. Sedangkan E-selnya adalah kanan kurangi kiri, berarti AG kurangi PB. AG-nya berapa? AG-nya 0,8 positif, dikurangi PB-nya adalah min 0,13. Min ketemu min plus. Jadi dapatnya 0,93 volt. Ya, jadi jawaban terbesar adalah ini. Jawabannya A. Ya, screenshot dulu jawaban nomor 8.
Sudah di screenshot semua nomor 8. Berdasarkan gambar diagram berikut, tentukan diagram selnya. Kamu lihat arah panahnya ini, panahnya ke sana ke sana. Ya, ke sana berarti ini negatif, ini positif. Ini katoda, ini anoda. Katoda itu reduksi, ya. Jadi kita sini ini adalah katoda. Katoda itu mengalami reduksi, ya. Sebelah kiri anoda itu mengalami oksidasi. Anodanya adalah Z, menjadi Zn2 plus. Nol jadi plus 2 berarti naik. Sedangkan katodanya mengalami penurunan, ya, yaitu Fe2 plus menjadi Fe, ya, jadi plus 2 menjadi nol. Nah, ini jawabannya ini. Ya, Zn jadi Zn2 plus, Fe2 plus jadi Fe. Jawabannya D, silahkan di screenshot. Dari screenshot, kita lanjutkan lagi soal berikutnya. Selnya berapa nih? Ya udah gini aja. Selnya ini kalau kayak gini besar kurang kecil. Yang besar siapa ini? Positif 2,87 kurangi yang kecil, ya, positif 0,54. Berarti 2,87 dikurangi 0,54. Berarti ini 3, ini 3, ini 2. Jadi positif 233. Jawabannya A. Silahkan screenshot dulu yang besar kurangi yang kecil. Dah, jadi screenshot, kita lanjut soal berikutnya. Masih ada soal enggak? Jadi screenshot ya, lanjut. Kayaknya soal terakhir. Udah nggak ada lagi. Oh ya, ya jelas ini khusus yang E. Jawaban C saya geser aja ya. Jawaban C ini saya geser. Ya, kamu lihat sini. Kamu lihat di sini, ini anoda, ini katoda. Anoda itu negatif, katoda itu positif. Nah, ini arah panahnya ke sana. Berarti ini anoda, berarti ini negatif, ini positif. Di sini dijelaskan anodanya Fe. Ini anodanya Zn, ini anoda. Jadi salah ya. Ini katoda. Katodanya ini harusnya adalah CO, ya. Berarti kesimpulannya gini, anoda harus Fe, katoda harus CO. Jadi kuncinya ini, anodanya harus Fe, katodanya harus CO. Jadi jawaban A salah. Jawaban B, coba lihat panahnya ini. Ini panahnya ke kiri, ininya positif, ininya negatif. Betul atau salah? Salah. Karena aliran elektron dari negatif ke positif, berarti ini salah. Sekarang yang ini panahnya ke kiri, benar. Ya, ke kiri, ini positif. Ini kan tulisannya positif, positif. Betul. Ini negatif. Ya, berarti negatif ini katoda, ini anoda. Ya kan? Anod, sorry, 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 balik. Negatif itu anoda, positif itu katoda. Ya, kamu lihat di sini, anodanya ini Fe, sama enggak? Betul. Katodanya CO.
Betul, berarti jawabannya D. Tapi cek yang lain ya. Terus kita lihat yang ini panahnya ke kiri, tapi ini positif. Ini positif. Ini negatif. Salah. Aliran elektron itu dari negatif ke positif, bukan positif ke negatif. Ini salah. Yang ini panahnya ke kiri, sama. Ini negatif. Ya, ini positif, betul. Negatifnya ini harus anoda. Anodanya harus Fe. Ini anodanya Co. Salah. Ya. Katodanya harus Co. Ini salah. Jawaban C salah. Jadi jawabannya adalah D. Silahkan screenshot dulu, ini jawaban terakhir. Sudah ya, udah di screenshot semua ya. Sudah ya, sampai sini saja materinya. Terus tolong besok dikirim materinya apa. Ya, sampai di sini. Selamat malam semuanya.